kita sudah membahas tentang materi meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini kita akan masuk pada materi belajar menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Nah, tujuan dari materi hari ini itu kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari pribadi yang disiplin dan mandiri, apa itu ciri-ciri dari pribadi yang disiplin dan mandiri, faktor-faktornya, cara seseorang, kepribadian seseorang yang disiplin dan mandiri. Nah, sampai di sini apakah ada yang paham? Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu mungkin sekitar 45 menit. Oke, kita masuk pada materi hari ini, yaitu belajar menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Oke, sebelum kita masuk pada pengertian pribadi yang disiplin dan mandiri, nah di sini siapa yang tahu apa itu pribadi yang disiplin dan mandiri? Pribadi yang disiplin terlebih dahulu. Siapa tahu itu bagian dari pribadi yang disiplin? Oke, Rizal silakan. Oke, bagus. Liza, apakah ada yang lain? Sa? Oke, baik. Yang disampaikan oleh Nisa sama Liza itu benar. Yang lain, apakah ada yang tahu apa itu pribadi yang disiplin dan mandiri? Tadi kan Liza sama Nisa sudah jelas pribadi yang seorang pribadi yang disiplin. Dan di sini Ibu mau menanyai apa itu pribadi yang mandiri. Oke, silakan ya Kak. Pribadi yang mandiri itu adalah pribadi tidak tergantung sama orang lain dan dapat mengerjakan sesuatu secara mandiri. Oke, bagus. Apakah ada yang lain? Mandiri itu kayak kita tuh ngambil keputusan sendiri, seperti yang dikatakan tadi, kita tidak bergantung sama orang lain dan kita punya inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Penjelasan yang diberikan oleh Anda semua itu sudah benar. Sedikit diperjelas ya. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan, norma, serta tanggung jawab yang berlaku, baik itu di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin ini juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengatur waktu, bersikap tertib, dan konsisten dalam melakukan suatu kegiatan tanpa harus selalu diingatkan oleh orang lain. Sedangkan mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, sikap mandiri ini ditujukan dengan adanya rasa inisiatif diri dari dalam diri seseorang, kemudian adanya rasa percaya diri serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan menjalankan tugas atau kegiatan yang dilakukan. Nah, sampai di sini apakah Anda paham? Oke, next. Kita masuk dengan ciri-ciri pribadi disiplin dan mandiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri pribadi yang disiplin terlebih dahulu. Yang pertama yaitu taat terhadap aturan dan norma, seperti individu disiplin selalu mematuhi aturan yang berlaku, baik itu di sekolah maupun di
di dalam kegiatan sehari-hari. Lisa sudah mendapatkan kebagian yang musik Lisa. Sudah Bu, kayak nanti ini ada itu kan tentang menanyakan sesuatu itu kan tentang tubuh. Nah, jelas sudah menanyakan tubuh seperti yang kayak nanti itu kalau tubuh terus kemudian juga makna. Oke Lisa. Next. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri pribadi yang mandiri. Yang pertama, ciri-ciri pribadi yang mandiri itu kita tidak bergantung kepada orang lain, seperti kita berusaha menyelesaikan tugas sendiri terlebih dahulu tanpa selalu meminta bantuan. Nah, kan pribadi tidak bergantung kepada orang lain ini, misalkan kita diberikan tugas oleh guru, seperti tugas yang sulit, mungkin kita bisa menyelesaikan tugas yang sulit itu sesuai dengan kemampuan kita terlebih dahulu. Nah, nanti jika kita tidak bisa atau sudah terdesak, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada teman atau yang lebih mengerti dari kita. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif yang tinggi, seperti kita mampu memulai sesuatu kegiatan tanpa harus disuruh, seperti belajar, membaca, atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, percaya diri terhadap kemampuan diri, seperti yakin dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mudah dalam bertindak. Yang keempat, mampu mengambil keputusan sendiri, dapat menentukan pilihan dengan mempertimbangkan baik buruknya tanpa pada orang lain. Nah, mampu mengambil keputusan sendiri itu contohnya seperti ini. Misalkan kita siswa SMP ini kan ada organisasi yang namanya itu OSIS. Nah, kan misalkan kita ikut organisasi yang OSIS, misalkan kita jadi anggota. Nah, di OSIS itu kan ada pembagian tugas dari yang telah ditentukan oleh ketua atau ketua kan. Nah, jadi waktu kita ada misalkan kita di OSIS itu kan ada kegiatan yang disuruh sama ketua.
seperti kayak bisa di ya. Oke. Boleh seperti bisa tapi ya. Yang akan di Aziza mereka analisa pasti dibilang panjang, kadang meletakkan tangan, masih belum bilang pendek, kadang meletakkan tangan. Jadi dapat kata mengerti. Ibu. Oke, baik. Panjang. Yang di dalam juga ada. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Hak. Satu kali lagi, sepertinya masih kurang semangat ibu lihat. Cobalah semangat dikit aja. Udah tidur bu. Oke, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Hak. Oke, sepertinya Anda sudah semangat kembali ya. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu coba kita baca bersama-sama materi yang keempat. Tentang kurangnya disiplin dan kemandirian. Nah, Pertama itu ada prestasi akademik, di mana nilai maupun karena tidak tidak konsisten, banyak tugas, rendah pekerjaan rumah, dan pemahaman konsep yang lemah. Yang kedua itu ada tanggung jawab, di mana cenderung menghindar dari tugas, bergantung pada orang lain, atau misalnya itu mencontek atau meminta bantuan PS kepada teman lain, dan tidak menyelesaikan tugas sendiri. Yang ketiga itu ada kepercayaan orang lain, di mana di situ menurunnya kepercayaan karena ketidakpastian yang diciptakan kebutuhan orang lain jadi tidak terpenuhi. Dan terakhir itu ada pencapaian tujuan, di mana kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena tidak memiliki konsistensi dan motivasi tinggi. oke, baik, terima kasih Bisa. Nah, seperti yang telah dijelaskan, seperti yang telah disebutkan oleh Bisa tadi, dampak dari kurangnya disiplin dan kemandirian itu ada 4. Yang pertama yaitu prestasi akademik. Nah, di prestasi akademik ini jika seseorang yang tidak ada rasa disiplin dan kemandirian di dalam dirinya bisa menimbulkan nilai mereka itu menurun karena tidak konsisten dalam mengerjakan tugas, kemudian menunda pekerjaan rumah dan pemahaman konsep yang lemah. Yang kedua, tanggung jawab, cenderung menghindar dari tugas, bergantung kepada orang lain, seperti mencontek atau meminta bantuan tugas kepada orang lain. Itu yang bagian C, kepercayaan orang lain. Menurunnya kepercayaan karena ketidakpastian yang diciptakan sehingga kebutuhan orang lain jadi tidak terpenuhi. Yang D, pencapaian tujuan, karena kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena tidak memiliki konsistensi dan motivasi dalam diri. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal kegiatan harian, seperti kita juga bisa menyusun jadwal kegiatan itu secara teratur, seperti waktu belajar, istirahat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dengan adanya jadwal, seseorang bisa lebih mudah dalam mengatur dan memanage waktu untuk menghindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu mengelola waktu dengan baik atau manage waktu. Kita bisa menggunakan waktu secara efektif dengan
Eh, untuk materi hari ini mungkin hanya sampai di situ. Nah, dari awal mulai dari pengertian, ciri-ciri, faktor, strategi, Ibu meminta kepada Anda semua untuk menyimpulkan dua orang. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan bisa. Baik, Bu. Dapat disimpulkan dari materi kita pada hari ini itu disiplin dan mandiri. Di mana disiplin itu cara kita dalam proses sehari-hari itu tepat waktu dan tidak menunda seperti tugas itu tidak menunda dan langsung mengerjakannya. Dan mandiri itu adalah cara kita agar kita itu tidak bergantung kepada orang lain dan mengerjakan tugas kita secara mandiri dan tidak menanyakannya kepada orang lain. Sekian yang dapat kami simpulkan, Bu. Oke, terima kasih Nisa. Apakah ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Baik, ya. Jadi disiplin itu adalah sikap perilaku terhadap aturan kayak norma dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu. Kemudian mandiri itu adalah seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan dan tidak bergantung kepada orang lain ketika melakukan suatu perkara. Terus ciri-ciri dari disiplin itu karena itu taat kepada aturan dan norma, kemudian tepat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, baik. Apakah ada lagi yang mau menyimpulkan? Sepertinya tidak ada. Benar apa yang dikatakan oleh Riza dan Nisa, bahwasanya disiplin itu adalah sikap dan patuh terhadap norma dan tanggung jawab yang berlaku baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Sedangkan mandiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya sendiri itu tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan bertemu kembali. Dari awal kita memulai pembelajaran dengan membacakan doa. Baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah